Nama wilayah ataupun nama negara pasti sudah tak asing bagi kita. Namun kalian bakalan berpikir nggak sih dari mana nama-nama negara itu berasal? Mungkin kalian berpikir kalau nama-nama negara berasal dari sejarah berdirinya negara itu, maupun awal mulanya negara itu ditemukan. Tapi ternyata ada loh nama-nama negara yang memiliki asal-usul yang unik. Yuk kita bahas! Yang pertama, ada negara Kanada. Penyebutan nama negara Kanada ternyata karena salah dengar. Jadi awalnya itu ada sebuah desa yang bernama Kanata yang berasal dari kata Huron-Iroquois yang artinya desa atau pemukiman atau kumpulan pondok. Kemudian ada seorang penjelajah Prancis bernama Jacques Cartier yang sedang melewati sungai Saint Lawrence. Di saat itu, Cartier dipandu oleh seorang penduduk menuju ke desa Kanata yang merupakan salah satu tempat terdingin di daerah utara. Namun karena Cartier salah dengar, nama desa yang seharusnya Kanata kini malah menjadi Kanada. Yang kedua kemudian ada negara Spanyol. Ternyata Spanyol juga punya sejarah unik dalam pemberian nama negara, yaitu karena salah pemilihan nama. Semuanya berawal pada 3000 tahun yang lalu, di mana sekelompok kaum Fenisia mendiami daerah di sebelah barat Mediterania. Daerah itu lalu diberi nama Aisepenim yang berarti Pulau para Hyrax. Sedangkan Hyrax sendiri merujuk pada jenis tikus purba. Lalu saat para bangsa Romawi datang ke tempat itu, mereka menamai daerah tersebut dengan Hispania yang memiliki arti yang hampir sama. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka baru tahu nih kalau kata Hyrax ternyata bukan merujuk ke seekor tikus, melainkan kelinci. Lalu nama Aisepenim dan Hispania akhirnya menjadi Spanyol yang tak lain tercipta karena kesalahan observasi para leluhur. Yang kini nama itu diteruskan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga ada negara Moldova yang namanya terinspirasi dari seekor anjing. Asal mulanya itu dulu dikisahkan saat pangeran Romawi yaitu Dragos Voda sedang dalam pemburuan bison besar. Namun sudah berhari-hari sang pangeran tak kunjung mendapatkan buruannya itu. Bahkan ia juga sudah mengerahkan banyak sekali anjing, tapi tetap saja ia tak mendapatkan buruannya dan sampai akhirnya anjing-anjing itu mati. Dan untuk melanjutkan perburuannya itu, ia pun mau tak mau harus melepaskan anjing favorit satu-satunya yang bernama Molda. Hingga akhirnya Molda berhasil menemukan si bison buruan. Tapi sayangnya bison itu sudah mati dan tak lama setelah kejadian itu, si Molda juga ikut mati yang membuat Pangeran Dragos sangat sedih. Lalu untuk mengenang anjing kesayangannya itu, Pangeran Dragos memberi nama wilayah yang sedang ia injak sekarang dengan nama Molda. Dan seiring berjalannya waktu, nama itu mendapat sedikit perubahan menjadi Moldova sampai saat ini. Kemudian selanjutnya ada negara Argentina yang merupakan negara Amerika Latin terbesar kedua. Nama negara ini sendiri diambil dari legenda Gunung Perak. Diceritakan pada saat zaman keemasan pelayaran Spanyol, tepatnya di tanggal 8 Oktober 1515, seorang pelaut bernama Juan Diaz de Solís memimpin ekspedisi dengan membawa 3 kapal serta 70 orang awak kapal. Setelah berlayar mengikuti pantai timur Amerika Selatan, mereka akhirnya sampai di muara yang diberi nama Sierra de la Plata, yang artinya Sungai Perak, atau bisa disebut Mar Dulce pada tahun 1516. Tapi saat makin ke hulu, mereka malah diserang oleh penduduk suku setempat untuk dijadikan santapan. Hingga setelah beberapa tahun kemudian, ekspedisi de Solís dilanjutkan oleh adik iparnya yaitu Francesco de Torres. Tapi berbeda dari de Solís, kedatangan Francesco malah disambut baik oleh penduduk setempat dan bahkan diberi oleh-oleh sebuah benda yang terbuat dari perak. Cerita ini pun mulai didengar banyak orang, sampai akhirnya ekspedisi berikutnya pun dilakukan oleh pelaut bernama Sebastian Cabot. Sebastian sendiri ingin membuktikan cerita yang beredar, apakah tempat tersebut memiliki gunung perak? Namun perjalanannya itu tak membuahkan hasil apa-apa. Meskipun begitu, orang-orang tetap menyebut tempat itu dengan Tierra Argentina atau tanah perak. Kemudian ada juga negara Chili yang memiliki asal-usul nama yang unik. Nama Chili sendiri berasal dari onomatopi bahasa suku Mapuche yang menirukan kicauan burung.
Ada juga sejarawan yang bernama Miguel Luis dari Uruguay yang mengatakan kalau kata Chili berasal dari bahasa Aymara yang artinya ujung daratan. Sebutan itu muncul karena negara Chili berada di wilayah tepi laut. Dan yang terakhir ada Iceland dan Greenland. Untuk Iceland atau yang biasa kita kenal dengan Islandia berawal pada tahun 850 Masehi. Di mana bangsa Viking pertama yaitu Nedadur berlabuh di sana. Karena wilayah di saat itu bersalju, maka mereka menamainya dengan Snowland atau daratan salju. Lalu setelah itu datanglah orang Nordik yaitu Floki Vilgerdarson. Namun dalam perjalanannya ia kehilangan anaknya dan ternaknya mati kelaparan. Floki yang kebingungan pun mendaki gunung dan tak sengaja melihat teluk yang tertutup oleh bongkahan es. Floki pun akhirnya mengganti nama Snowland menjadi Iceland. Sedangkan Greenland sendiri juga ditemukan oleh salah satu bangsa Viking bernama Erik the Red. Saat itu wilayah sekitar dipenuhi dengan banyak tumbuhan yang membuat Erik menamai wilayah itu dengan nama Greenland. Tapi kenapa ya keadaan kedua wilayah itu sekarang malah berkebalikan? Greenland sekarang ditutupi es dan Iceland malah menjadi daratan yang dipenuhi tumbuhan. Oke, saya jelasin sedikit ya. Ternyata itu ada hubungannya loh sama letusan gunung berapi di Indonesia. Di saat itu, bangsa Viking yang menduduki Greenland tak menyadari periode medieval warm atau iklim hangat yang sedang terjadi di wilayah Atlantik Utara. Kemudian di tahun 1257 terjadilah erupsi Gunung Samalas di Lombok, Indonesia, atau yang biasa disebut dengan Gunung Rinjani Tua. Letusan itu membuat beberapa wilayah menjadi seperti kembali ke zaman es. Suhu di wilayah Greenland dan Iceland juga menjadi semakin dingin. Akan tetapi, perubahan suhu di Greenland lebih ekstrim dan setiap tahunnya wilayah itu semakin dingin. Dan sebagian daratan Greenland pun menjadi penuh dengan lapisan es.